Genggam erat target tiket lolos ke Piala Dunia 2026, tak banyak yang tahu, PSSI kembali akan beri kejutan besar yang bahkan tidak diduga banyak orang. Skuad Garuda akan kedatangan penyerang Grade A, yang akan segera bergabung di 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia. 6월달까지 충분히 국제치료를 할수 있을 거라고 보고 있고요. Bukti keseriusan Sintayong untuk mengejar ketertinggalan poin di 2 laga berat namun penting, Sintayong bertekad menunjukkan kekuatan utama Timnas Indonesia di hadapan lawan, dengan langsung menurunkan formasi skuad terbaiknya. Laga sengit antara tuan rumah Indonesia yang kesakitan, kontra King of Asia Jepang, ternyata menjadi laga primadona yang diminati banyak negara. Ratusan negara peminat hak siar pertandingan tersebut, melebihi jumlah di pertandingan Timnas Indonesia sebelumnya. Jelang pertandingan big match, antara Indonesia versus Jepang, ternyata menarik minat 3 supporter beda negara sekaligus. Ribuan tiket sudah dipersiapkan PSSI untuk ribuan supporter dari negara lain yang juga akan segera berdatangan ke Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jadi pada saat rapat bersama dengan PSSI soal pembahasan naturalisasi, kira-kira sudah ada lagi nggak sih kandidat terkuat yang akan dinaturalisasi nih untuk memperkuat timnas kita, Mas Jamal? Ya, saya rasa kita punya Ole ya. Ole Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan timnas dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat saya bilang ya. Kalau jangka panjang, PSSI bisa cari. Tidak harus di Belanda, banyak kan keturunan Indonesia ada di negara-negara lain. Siapa tahu ada yang dari Italia atau Brazil, kan kita nggak tahu juga. Selama ini kan fokusnya baru di Belanda, kan gitu. Ya, yang paling dekat dan realistis adalah Mas Ole ini. Media Belanda Gelderlander secara mengejutkan, memberi bocoran kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Berdasarkan rilis terbaru dari media asal Belanda tersebut, Timnas Indonesia akan segera kedatangan 2 striker Grade A. Sebelumnya, Kevin Dix yang sudah jadi incaran Sintayong sejak tahun 2020, dan kini Kevin Dix sudah resmi dalam proses pengurusan berkas perpindahan Federasi Sepak Bola dari KNVB ke PSSI. Besar kemungkinan, Kevin Dix sudah tersedia saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang di match kelima. Untuk kualitas pemain yang ini, tak perlu diragukan lagi, jika masih ada yang mempertanyakan soal kualitas Kevin Dix. Perlu diketahui, Kevin Dix merupakan salah satu pemain yang sudah beberapa kali merasakan kuatnya persaingan Liga Champions Eropa. Dia salah satu pemain yang kerap mengawal sejumlah bintang tip dunia, seperti Erling Haaland, Mo Salah dan masih banyak lagi. Jika Kevin Dix sudah tersedia saat melawan Jepang, maka tembok lini belakang akan semakin sempurna, ditambah akan ada 2 striker Grade A yang ternyata sedang dipersiapkan PSSI. Sebelumnya, Timnas Indonesia baru saja memiliki 2 pemain yang berlaga di Eredivisie Liga Utama Belanda, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Media Belanda Gelderlander mengatakan, akan ada 2 striker tajam yang semakin dekat untuk bergabung skuad Garuda, dan mereka semakin menunjukkan ketertarikannya untuk segera merapat membela Timnas Indonesia. Lantas siapakah 2 striker tajam yang dimaksud media Belanda tersebut? Dan mengejutkan, ternyata striker muda Miliano Jonathans dan Ole Romeni. Dan kabarnya, kini Ole Romeni sedang mengadakan pembicaraan serius bersama PSSI dan manajemennya untuk segera memperkuat Timnas Indonesia. Untuk Eliano Jonathans sendiri, dalam waktu dekat dia akan segera memberi jawaban pada PSSI. PSSI sudah lama ingin mendatangkan Ole Romeni. Dan kini, striker FC Utrecht dan manajemennya sedang berbicara dengan pejabat dari Indonesia tentang naturalisasi. Itulah ungkapan media Belanda tersebut. Saat ini, skuad Garuda memang membutuhkan sosok striker tajam yang dapat membantu Ragnar Oratmamun untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Sejatinya peluang Indonesia lolos otomatis atau merebutkan 3 besar masih sangat terbuka lebar, ditambah jika Ole Romeni dalam waktu dekat memutuskan untuk mengenakan seragam lambang Garuda, tentu peluang Timnas Indonesia akan semakin lebih besar. Bukti keseriusan Sintayong untuk mengejar ketertinggalan poin di 2 laga berat namun penting, Sintayong bertekad menunjukkan kekuatan utama Timnas Indonesia di hadapan lawan, dengan langsung menurunkan formasi skuad terbaiknya. Lini per lini akan langsung diisi oleh pemain full diaspora sejak awal babak pertama.
pertandingan super penting menghadapi Jepang, ditambah dengan evaluasi serta penegasan PSSI pada Sintayong, agar ia lebih menyiapkan strategi secara matang, serius dan harus cerdas, agar target meraih poin di dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi bisa dapat terwujud. Sintayong tampaknya memilih pendekatan tanpa melakukan eksperimen, dengan langsung menurunkan full pemain diaspora, untuk mengisi lini per lininya dalam formasi skuad Garuda. Pendekatan strategi tanpa eksperimen itu, dengan langsung menurunkan pemain full diaspora akan langsung diterapkan Sintayong sejak awal pertandingan. Keputusan ini merujuk pada pernyataannya yang akan tampil maksimal di dua laga tersebut, yang mana Sintayong sendiri mengakui, sejauh ini, pemain lokal yang mampu tampil maksimal dan konsisten, hanyalah Rizky Ridho, sedangkan pemain lainnya, seperti Asnawi, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dan pemain lainnya, sulit untuk bermain baik secara konsisten, dengan langsung menurunkan full para pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, dengan gaya permainan serta visi bermain yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa niat pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menampilkan kekuatan terbaik timnas Indonesia di hadapan Jepang dan Arab Saudi. Sintayong dengan materi pemain yang menunjang akan memaksimalkan seluruh potensi pemain diaspora, dengan tuntutan serta tanggung jawab besar dari PSSI serta publik Indonesia, membuat Sintayong tidak lagi melakukan coba-coba dengan formasi atau pemain yang penampilannya masih dipertanyakan. Sintayong diberi target setidaknya meraih 4 poin dari dua laga melawan Jepang dan Saudi. Dengan cara menurunkan pemain full diaspora, Sintayong diharap dapat menerapkan strategi secara matang dan cerdas, demi meningkatkan peluang kompetitif menghadapi tim kelas dunia yang sangat tangguh seperti Jepang. Timnas Jepang akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter Jepang, yang akan terbang langsung ke Jakarta, saat laga tandangnya melawan timnas Indonesia, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dilansir dari media Jepang, Ultra Soccer akan hadir 3.000 supporter dari Samurai Biru yang memberikan dukungan secara langsung. Jepang akan mengirimkan tim pendukung sekitar 3.000 orang ke stadion. Stadion GBK diprediksi akan sangat meriah, tulis Ultra Soccer. Namun, jumlah tersebut diprediksi tak akan mampu membendung supporter Garuda yang jumlahnya lebih dari 70.000 supporter. Pertandingan antara Indonesia kontra Jepang ternyata menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya akan dihadiri 3.000 supporter Jepang saja yang akan terbang ke Jakarta, bahkan, 1.500 supporter asal Korea Selatan juga bersiap untuk mengatur koreografi bentuk dukungan dari warga Korea untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda bersama Sintayong akan mendapatkan dukungan tambahan dari ekspatriat Korea Selatan saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berita ini dilaporkan langsung oleh media Korea Selatan, yakni Yonhap News Agency. Ekspatriat Korea di Indonesia akan bergabung dengan supporter lokal Indonesia untuk yel-yel bersama meneriakkan dukungan pada Indonesia saat menghadapi Jepang. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komunitas Ekspatriat Korea, Song Chang-gen. Dukungan ini merupakan inisiatif langsung untuk Sintayong. Mereka menyiapkan 1.500 tiket seharga 60.000 won, atau setara 600.000 per lembarnya untuk pertandingan tersebut. Berikut ungkapan Song, yang merupakan ketua supporter Korea untuk Indonesia. Sejak Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Korea meningkat pesat, kata Song Chang-geon. Dia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat hubungan antara Korea dan Indonesia, yang memiliki sejarah bersama sebagai mantan jajahan Jepang. Dari euforia ketiga negara tersebut, seperti Indonesia, Jepang dan Korea, ternyata berita ini menjadi trending di benua Eropa bahkan Amerika. Begitu kental hubungan ketiga negara tersebut, hingga Korea dan Jepang akan turut serta memeriahkan laga penting antara Indonesia kontra Jepang. Diketahui, lebih dari 141 negara dari berbagai benua sudah membeli hak siar pertandingan ini. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah seiring jadwal pertandingan yang semakin dekat. Duel sengit ini akan sangat menarik, sebab kedua tim akan sama-sama ngotot untuk meraih kemenangan. Terlebih bagi Indonesia yang sedang mengejar poin untuk merangsak naik menggeser Bahrain dan Arab Saudi, duel sengit antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang, menjadi laga yang sangat menarik yang sudah dinantikan miliaran pasang mata di berbagai negara belahan dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya.
Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.